Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta kalian amita sekalian. Bertemu kembali kita di kelas perdana Pariyati Sasana di tahun ajaran baru, hari ini Minggu 20 Juli 2025 yang masih disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya Elianti untuk memandu sepanjang kelas Pariyati Sasana pada Minggu pagi hari ini. Kalian amita, sebentar lagi kita bersama-sama akan mendengarkan pembabaran makna stansa demi stansa dari garis silsilah Buddha Padumu Utara bagian pertama, Buddha Wangsa bagian ke-12, stansa 1 hingga 15 yang akan dibabarkan secara terperinci oleh Sayadaw Keminda. Kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab, kebajikan dana parami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian amita, mari kita siapkan batin dan jasmani yang penuh sukacita untuk mengikuti rangkaian kelas pada pagi hari ini. Baiklah, sambil menunggu kalian amita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, berikut akan kami bacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini merupakan buah kebajikan dari karma baik kita. Untuk itu mari kita terus berbuat kebajikan dengan mendonorkan darah. Donor darah DBS akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui tautan bit.ly/regis garis sambung donor darah DBS, mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. QR Code ini baru tersedia pada H-5. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada hari H. Selanjutnya, setelah menyelenggarakan ujian Abhidhamma tingkat pertama dan tingkat kedua angkatan 2024, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara akan kembali membuka tiga tingkat pembelajaran Abhidhamma tak sanggaha, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Masih dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MABDH, kelas yang disampaikan dalam bahasa Indonesia ini akan dilaksanakan secara hybrid dan terbuka bagi kalian amita yang ingin belajar Abhidhamma sekaligus ujian kompetensinya. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan akan ditutup di 22 Juli 2025. Informasi lanjut mengenai Pusdiklat Abhidhamma Nusantara ini Anda dapat menghubungi Saudari Eda di nomor WhatsApp yang tertera. Sebagai informasi tambahan, kelas Abhidhamma tingkat pertama akan mempelajari bab 1 hingga 3 diselenggarakan setiap hari Rabu mulai 23 Juli 2025 dari pukul 7.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kelas Abhidhamma tingkat kedua mempelajari bab keempat hingga 6 akan diselenggarakan setiap hari Kamis mulai 24 Juli 2025 dari pukul 7.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, kelas Abhidhamma tingkat ketiga akan mempelajari bab 7 hingga 9 yang diselenggarakan setiap hari Jumat mulai 25 Juli 2025 dari pukul 7.30 hingga 9.30 malam waktu Indonesia Barat. Untuk menunjang pembelajaran kitab suci, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara juga akan membuka kelas bahasa Pali tingkat pertama angkatan pertama yang akan dibimbing langsung oleh saya Leparami. Kelas Pali ini akan dimulai hari Minggu 27 Juli 2025 dari pukul 12.30 hingga 2.30 sore waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan ditutup di tanggal 25 Juli 2025. Informasi lanjut mengenai kelas bahasa Pali Anda juga dapat menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda di nomor WhatsApp yang tertera. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa tata tertib kelas Pariyati Sasana ini agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, bagi kalian amita yang mengikuti kelas ini langsung di DBS, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan. Mari kita menjaga keheningan dengan meminimalisir pembicaraan satu sama lain dan pastikan bahwa ponsel sudah dalam keadaan mood silent. Mohon tidak menutupi kepala dengan cara memakai topi ataupun hoodie, duduk dengan sopan dengan cara tidak menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Sedangkan bagi kalian amita yang mengikuti kelas ini secara online, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk yang pantas,
Tidak mengikuti kelas ini sambil makan, minum, berbaring, ataupun menonton TV. Dan host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan apabila diduga ada peserta Zoom yang berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting pada Minggu pagi hari ini. Atas perhatian dan kerjasama kalian Amita, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kalian Amita, selanjutnya sebentar lagi saya Doke Minda akan turut bergabung bersama kita. Untuk itu mari kita siapkan batin dan jasmani yang penuh sukacita. Sebagai informasi tambahan, pastikan kalian Amita telah bergabung dalam WhatsApp Buddha Sasana DBS untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai kegiatan DBS. Segala informasi kegiatan DBS juga kami posting di sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Mari kalian Amita dengan penuh rasa hormat dan sukacita kita berdiri untuk menyambut kehadiran dari Seyado Keminda. Wandami Bante, selamat datang di kelas Pariyati pada Minggu pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Dan kepada kalian Amita, kami persilakan untuk menempati tempat duduk kembali. Kalian Amita, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, seperti biasa kita bersama-sama akan memohon permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seyado Keminda yang kali ini dipimpin oleh Saudara Karman. Silakan Saudara Karman. Wandami saya Dahu. Sukihontu kalian Amita, mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seyado Keminda. Bante, okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha
Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Ame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maca pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya Idang me punya asawakaya wahang hotu wahang hotu idang me silang idang me silang banasa nibanasa pacayo pacayo hotu
Hotu Tisarane nak saha Pancasila Dhammang Sadukang Katawa Pamadina Sampateda. Ama Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya tahu. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di dalam kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini Minggu tanggal 20 Juli 2025. Ini adalah kelas pertama untuk semester ganjil di 2025 ya. Seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa keyakinan saya itu sangat besar bahwa ajaran Theravada itu akan berkembang di bumi Nusantara ini. Theravada akan menjadi seperti bola salju yang makin lama pasti akan makin besar ya. Karena alasannya adalah bahwa kita sudah mulai diperkenalkan dengan ajaran yang ada di dalam Tipitaka dan Kitab Komentar ya. Sering juga saya ibaratkan bahwa kondisi Theravada di Indonesia ini ya ini pengibaratan atau perbandingan yang mungkin saya rasa juga tidak terlalu salah kalau saya mengatakan bahwa kondisi ajaran Theravada di bumi Nusantara pada saat ini itu sama dengan kondisi Theravada di Myanmar tahun 1000.
Karena di tahun 1000 itulah Theravada baru pertama kali muncul di bumi Myanmar. Dan kemudian tetapi untungnya pada saat itu raja memerintahkan semua Buddhis baik itu biku maupun umatnya untuk mempelajari bahasa Pali, sehingga dengan demikian perkembangan mereka terhitung sangat cepat. Jadi untuk per hari ini 1000 tahun lebih kemudian Theravada di Myanmar saya rasa sudah mapan, sudah well established ya. Nah, ini langkah yang cerdas yang dilakukan oleh Raja Myanmar, King Anuradha namanya. Seharusnya kita juga melakukan hal yang sama, mewajibkan siapapun untuk mempelajari bahasa Pali dan kemudian menerjemahkan kitab-kitabnya. Dan setelah itu mencetak guru-guru yang mampu membaca dan memahami apa yang ada di kitab-kitab terjemahan tersebut ya. Karena kalau kitab-kitab sudah diterjemahkan tetapi tidak ada guru yang mampu memahaminya juga tidak akan bisa disebarluaskan kan ajarannya. Nah, jadi tetapi walaupun demikian, walaupun tadi saya ibaratkan kondisi kita mirip dengan Myanmar di tahun 1000, jangan lalu membuat Anda bersedih. Karena Anda berada di dalam masa keemasan Theravada di Indonesia sampai hari ini ya, per hari ini. Ya, Anda berada dalam masa yang baik karena Anda sudah mempunyai rasa ketertarikan untuk mendengarkan kitab suci. Satu hal yang saya tidak pernah berani membayangkan pada saat saya pulang ke Indonesia di tahun 2011 itu. Nggak berani membayangkan untuk mengajarkan kitab suci. Dulu ketika setelah lulus dari Myanmar saya bertugas di Singapura pun banyak umat-umat di sana yang memberi pesan kepada saya, Bante, kalau ceramah jangan ceramah kitab suci. Yang praktikal aja, yang addressing our daily issues, yang membahas tentang problem sehari-hari. Coba bayangkan, saya tadinya non-Buddhis, KTP saya pun masih non-Buddhis pada waktu itu. Baru belajar agama di Myanmar dan dididik dengan cara Myanmar yang sangat mengedepankan dan menghormati kitab suci, tetapi ketika baru pertama kali bertugas udah dipesenin seperti itu. Dan ternyata pengalaman yang sama juga terjadi di Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia juga banyak yang pesan kepada saya, jangan bicara kitab suci, jangan bicara kitab suci gitu. Kita ini kan ceramah yang sehari-hari aja, yang membahas masalah-masalah sehari-hari. Jangan textbook begitu, bayangin coba tuh. Sehingga pada waktu itu saya benar-benar tidak berani membayangkan atau berpikir bahwa mungkin kondisi Indonesia itu seperti itu dan Singapura ya. Tetapi kita bersyukur bahwa per hari ini di tahun 2025 pembelajaran kitab suci Tripitaka yang disampaikan berdasarkan kitab komentar sudah banyak ya bisa kita temui gitu. Jadi itulah mengapa saya yakin Theravada di Indonesia tidak akan bisa diputar balik lagi. Ini saya meminjam kata-kata ketika semua Buddha, khususnya Buddha Gautama pertama kali membabarkan Dhamma, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Pada waktu itu beliau berkata bahwa roda Dhamma sudah berputar dan tidak akan pernah bisa diputar balik lagi oleh siapapun, baik itu manusia, raja, para dewa, para brahma ataupun setan atau mara, itu nggak akan bisa diputar balik. Dia akan terus menggelinding begitu, berputar gitu. Itulah perumpamaan itulah yang saya pakai juga untuk menggambarkan kondisi Theravada di Indonesia. Kita sudah sekarang diperkenalkan oleh pembelajaran yang sesuai Tipitaka dan kitab komentar, maka saya rasa Theravada di Indonesia tidak akan berputar balik kembali seperti yang tadi di awal saya ceritakan. Jangan ceramah kitab suci, enggak. Karena umat akhirnya akan menuntut, ya enggak sih? Anda akan menuntut kan, ceramahnya kitab suci dong, ceramahnya kitab suci gitu. Apalagi nanti siang ada acara wisuda pelajar-pelajar Abhidhamma yang lulus ujian gitu. Jadi udah makin banyak mereka yang pegang sertifikat lulus pelajaran Abhidhamma yang berdasarkan kitab suci dan kitab komentar. Jadi kita optimis bahwa Theravada di Indonesia akan menjadi seperti bola salju ya.
Siapa yang pernah membayangkan bahwa pada akhirnya kita punya kelas seperti hari ini, di mana kelas yang benar-benar apa adanya sesuai kitab suci dan kitab komentar disampaikan, dan yang mendengarkan memenuhi ruangan ini, gitu. Jadi inilah makanya saya berkeyakinan bahwa Theravada akan menjadi seperti bola salju. Baik, saya akan mulai materi kelas pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang ke-12 di dalam kitab Buddha Wangsa, garis silsilah para Buddha, yaitu cerita tentang Buddha Padumutra. Ya, ya, ini adalah kelas yang pertama. Harusnya ada 2 kelas untuk Buddha Padumutra ini, kalau saya tidak salah ya. Kita langsung saja masuk ke stansa yang pertama. Sesudah Narada, ya. Jadi karena memang di kitabnya tidak ditambahi Buddha gitu, Buddha Narada gitu. Jadi saya terjemahkan apa adanya. Seharusnya ini artinya sesudah Buddha Narada. Kalau Buddha kita kan sekarang Buddha siapa? Gautama kan? Adalah seorang Sambuddha. Sambuddha itu seseorang yang sudah mencapai pengetahuan yang tertinggi. Ya, itulah mengapa kemarin ada yang memberi kabar kepada saya bahwa salah satu klip ceramah saya bahwa Buddha lah yang tertinggi, begitu banyak heboh, yang heboh di luaran sana katanya. Bante, klipnya yang ini heboh loh Bante, viral loh Bante, banyak yang komplain gitu. Tetapi sebenarnya kan kita tidak melebih-lebihkan kalau kita mengatakan Buddha ini adalah makhluk yang tertinggi toh. Anda sekarang udah tahu kan bagaimana Buddha itu menyempurnakan parami-paraminya, ya enggak sih? Bagaimana Buddha kemudian bermeditasi mencapai jhana dan lain sebagainya, bagaimana? Mana ada yang lain yang seperti itu? Iya toh? Dan selama 4 asangkya 100.000 kalpa, Buddha benar-benar menyempurnakan dirinya, dananya, silanya, dan seterusnya disempurnakan. Nggak ada yang lainnya memang. Makanya tidak berlebihan sih kalau saya mengatakan bahwa Buddha ini makhluk yang tertinggi, karena terjemahan Sam Buddha salah satunya juga begitu. Seseorang yang sudah mencapai pengetahuan yang tertinggi, yang merupakan manusia terbaik tuh sih. Ini kata kitab suci kita loh. Bagi Anda yang belum bisa memahami Buddha itu seperti apa, kalau Anda di dalam hati komplain, ini berlebihan ini, semua agama mengaku ininya yang terbaik itu, enggak. Tetapi memang faktanya Buddha itu benar-benar makhluk yang sempurna, yang latihannya dalam proses untuk menyempurnakannya tidak ada tandingannya, tidak ada yang mengimbanginya, enggak ada. Memang hanya Buddha begitu. Ya, nah Anda bisa cari, bisa pelajari sejarahnya Buddha begitu. Ya, itu dulu yang saya lakukan ketika saya mulai mencari-cari itu. Saya sejarah-sejarah tokoh-tokoh besar itu saya baca. Nah, karena saya pengen berguru pada salah satu dari mereka, makanya saya harus baca pengalaman hidupnya, nilai-nilai yang dia perjuangkan dan lain sebagainya gitu. Ya, sampai akhirnya saya jatuh hati kepada Buddha Gautama. Ya, karena hidupnya sangat bersih. Ya, udah lahir sebagai pangeran ya, dan terkenal sangat bersih, moralitasnya tinggi, ganteng lagi. Ya, dan seumur hidupnya tidak pernah teriak-teriak, nggak pernah bertengkar, nggak pernah. Buddha nggak pernah. Bahkan sejak ketika masih menjadi pangeran juga tidak bertengkar. Ya, jadi ini sampai parinibbananya beliau sangat damai. Jadi ini adalah akhirnya menjadi teladan waktu itu bagi saya untuk menjadi figur atau manusia yang seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Sang penakluk dengan nama Padumutra yang sangat tenang seperti segara. Segara itu lautan. Kenapa saya pilih kata segara? Karena satu ada di KBBI, kedua bahasa Palinya adalah sagara. Ya, jadi sagara kita rubah menjadi segara gitu. Itu mirip kan? Nah, penjelasan dari kitab komentarnya seperti ini. Sasana Buddha Narada itu berlangsung selama 90.000 tahun. Kalau Buddha Gautama berlangsung selama berapa? 5.000 tahun. Sasana Buddha Narada berlangsung selama 90.000 tahun, lalu menghilang. Jadi eon tersebut kemudian hancur ya.
setelah hilangnya ajaran Buddha Narada, maka eon tersebut hancur. Ini persis sama. Eon hancur itu mungkin kalau orang di luar sana itu istilahnya adalah kiamat, ya. Tetapi kan kiamat kita itu, kehancuran itu hanyalah awal untuk terbentuknya alam semesta yang baru kan, untuk kemudian dimulai lagi kehidupan seperti sedia kala begitu. Nah ini sama kejadiannya nanti, kalau kiamat kita ini nanti hanya baru akan terjadi ketika ajaran Buddha menghilang untuk jangka waktu yang lama, lalu masih muncul lagi, yaitu Buddha Metteyya. Beliau mengajarkan Dhamma, dan setelah ajaran Buddha Metteyya hilang, eon sekarang ini, kalpa sekarang ini, dunia ini hancur, ya, kiamat, ya. Kemudian pada waktu itu, selama satu asangkaya kalpa, tidak ada kemunculan Buddha sama sekali. Sama nanti setelah lenyapnya Buddha, ajarannya Buddha Metteyya juga untuk jangka waktu yang lama nggak ada kemunculan Buddha. Bayangkan kalau kita lahir sebagai manusia, padahal kelahiran sebagai manusia itu kan sulit sekali kan, betul tidak? Kita mendapatkan kelahiran kita saat ini sebagai manusia itu sulit sekali. Ya, walaupun mungkin Anda tidak menyukai kelahiran Anda kali ini, tetapi untuk mendapatkan kelahiran yang Anda tidak sukai ini pun sulit sekali di masa depan, sulit sekali. Selama Anda masih putujana. Ya, karena bagi putujana pintu 4 apaya itu terbuka lebar. Bagi putujana, kelahiran di alam neraka, di alam peta, kelahiran di alam asura dan binatang itu terbuka lebar. Bahkan Buddha mengatakan bagi putujana, 4 apaya, 4 alam rendah ini tadi, yang tanpa kebahagiaan ini tadi, itu mirip seperti rumah mereka. Ya, jadi ini adalah perumpamaan, katanya di waktu di masa lalu itu orang-orang itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Nah sama, putujana itu lebih banyak menghabiskan waktunya di 4 alam yang tanpa kebahagiaan tadi, yaitu alam neraka, peta, asura dan binatang, ya. Ada perumpamaan lain, bagi seorang putujana yang tidak penuh pengendalian diri, maka kelahiran di alam yang atas itu sangat sulit sekali. Itu bahkan jauh lebih sulit dibandingkan ketika seekor kura-kura buta yang hidup di dasar samudra itu mendapatkan kesempatan selama 100 tahun sekali untuk muncul ke permukaan samudra, dan di permukaan air lautan samudra ini ada semacam lubang itu ya, bundaran gitu, bulatan begitu yang terombang-ambing air laut, air samudra, dan si kura-kura buta tadi 100 tahun sekali muncul untuk berjuang berusaha memasukkan kepala dan lehernya ke lubang tersebut. Sulit enggak? Sulit. Kesempatannya hanya 100 tahun sekali. Nah, Buddha kemudian mengatakan, demikianlah bahkan kelahiran putujana yang tidak mempunyai pengendalian diri ini, tidak menjalankan sila, tidak banyak praktek dhammanya, itu lebih sulit dari itu. Ya, makanya Buddha mengatakan bagi putujana yang seperti itu, 4 apaya itu seperti rumah mereka, ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi selama satu asangkaya, selama asangkaya kapa, jadi selama kalpa yang tidak terhitung jumlahnya, tidak ada kemunculan Buddha, masa itu menjadi masa yang kosong dari Buddha, tanpa cahaya Buddha, ya. Kemudian ketika banyak asangkaya kalpa lagi, jadi banyak eon yang tidak terhitung jumlahnya, artinya ini untuk masa yang sangat lama sekali. Bahkan kalau saya mengatakan miliaran tahun terlalu sedikit, bisa jadi ini triliunan tahun. Nanti saya akan sampaikan buktinya di akhir kelas, ya, bahwa kehidupan ini bisa berlangsung ternyata bertriliun-triliun tahun. Tidak ada angka yang bisa untuk menggambarkannya. Jadi ketika banyak asangkaya kalpa atau kalpa yang tidak terhitung jumlahnya itu telah dilewati, di satu kalpa, yaitu di ujung 100.000 kalpa
Dari lenyapnya ajaran Buddha Narada tadi, seorang Buddha dengan nama Padumuttara muncul di dunia. Beliau adalah orang yang telah menaklukkan Mara, yang telah meletakkan beban-bebannya, ya, meletakkan semua kilesanya, ya, yang memiliki inti seperti Gunung Meru. Gunung Meru itu gunung yang paling besar gitu ya, yang sering ini menjadi simbol kebesaran, keagungan di dalam kitab suci kita. Apa itu inti dari Buddhis itu? Yaitu sila, samadhi, dan panya, ya. Orang yang tanpa samsara lagi. Samsara itu artinya bukan sengsara, bukan. Sangsara itu wandering on gitu. Jadi continuously wandering on. Jadi mengembara, berkesinambungan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Artinya berpindah-pindah dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya, ke kelahiran berikutnya gitu. Bersambungan terus menerus tanpa putus, ya. Itulah yang dimaksud dengan sangsara, bukan sengsara artinya, bukan, samsara gitu ya. Jadi diterjemahkan jadi siklus kelahiran dan kematian gitu. Orang yang tanpa samsara, orang yang tanpa siklus kelahiran dan kematian lagi, makhluk penting yang tertinggi di seluruh dunia pun muncul. Setelah memenuhi parami-parami, beliau pun lahir kembali di surga Tusita. Sama ceritanya. Jadi setiap bodhisatta setelah parami-paraminya itu penuh, sempurna, untuk menunggu kebudaan beliau selama di bumi ini masih ada ajaran Buddha, maka semua bodhisatta akan menunggu waktunya di surga Tusita. Ya, itulah mengapa di dalam tradisi Buddhis, atau mungkin kalau Anda ingin atau mempunyai aspirasi untuk lahir di surga, beraspirasilah untuk lahir di surga Tusita. Kenapa? Karena di sana ada bodhisatta. Kenapa? Apa untungnya kalau ada bodhisatta? Katanya di surga Tusita, bodhisatta tersebut setiap hari membabarkan dhamma. Jadi Anda nanti di surga Tusita bisa seperti hari ini mendengarkan dhamma. Bodhisatta membabarkannya, ya. Jadi kalau Anda memang ingin terlahir di surga, lahirlah di surga Tusita, ya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih baik daripada terlahir di alam Brahma, ya. Karena terlahir di alam Brahma itu bisa triliunan tahun, lama sekali waktunya. Anda akan menghabiskan waktu di sana. Kalau sudah menjadi Sotapanna bagus, tapi kalau masih menjadi Puthujana, ya Anda masih harus berjuang untuk mencapai Magga dan Pala, ya. Nah, jadi Bodhisatta Padumuttara juga begitu, lahir di surga Tusita. Setelah meninggal dari sana, Bodhisatta mengambil Pati Sandi. Pati Sandi itu adalah conception, itu terjemahan awamnya, tetapi sesungguhnya Pati Sandi, Sandi itu linking, Pati itu kayak jadi relinking gitu. Jadi menyambung kembali gitu, penyambung kembali. Atau kalau di kitab Abhidhamma saya terjemahkan menjadi penyambung kelahiran kembali gitu. Di rahim seorang putri yang bernama Sujata di kota Hangsawati. Putri ini adalah orang yang lahir dari garis keturunan yang sangat terkenal dan sekaligus juga seorang permaisuri raja yang bernama Ananda yang merupakan pemberi kesenangan pada semua makhluk. Itu arti dari kata Ananda. Dengan berlalunya masa 10 bulan, permaisuri yang dijaga dan dilindungi oleh para dewa melahirkan seorang pangeran yang bernama Padumuttara di Taman Hangsawati. Keajaiban-keajaiban di momen pengambilan Pati Sandi dan kelahirannya sama dengan yang telah dijelaskan di Buddha-Buddha sebelumnya, sama ya, kayak bumi bergetar dan seterusnya. Konon pada saat kelahirannya turun hujan Paduma. Paduma itu teratai. Ya, jadi konon itu pada saat kelahirannya terjadi hujan teratai. Oleh sebab itu di hari pemberian nama beliau, kerabat-kerabatnya memberikan nama hanya Padumuttara Kumara atau Pangeran Padumuttara. Bodhisatta tinggal di dalam rumah selama 10.000 tahun. Beliau memiliki 3 istana yang cocok untuk 3 musim dengan nama seperti yang ada di layar. Narawahana, Yasawahana, dan Wasawati. Ada 120.000
perempuan yang dipimpin oleh Dewi Wasudata yang menemani beliau. Ketiga seorang putra, Pangeran Uttara yang memiliki segala jenis kualitas yang tiada taranya lahir dari Dewi tersebut, yaitu Dewi Wasudata. Jadi ini putra dari Bodhisatta. Pada hari itu juga Bodhisatta melihat 4 tanda, lalu beliau berpikir, saya akan meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk penolakan agung. Kenapa disebut penolakan agung? Karena meninggalkan kerajaan, meninggalkan tahta, bahkan meninggalkan anak dan istrinya pada waktu itu. Begitu beliau memikirkan itu, istananya yang bernama Wasawati terbang ke angkasa seperti roda pembuat tembikar. Setelah terbang ke langit seperti istana para dewa atau seperti bulan purnama, istana tersebut turun ke bumi dengan membuat pohon bodhi di tengah-tengahnya. Jadi ini mirip dengan istana yang telah dijelaskan di kisah Buddha Sobhita, ya. Nah, saya pesankan kepada Anda, ya, di dalam memilah untuk pandai-pandai memilah-milah ajaran Buddha. Kalau cerita-cerita seperti ini Anda harus tetap gunakan kebijaksanaannya, dan Anda juga harus pahami bahwa inti sari dari ajaran Buddha itu apa? 4 kebenaran mulia, ya. 4 kebenaran mulia hanya diajarkan oleh Buddha. Tidak ada tokoh lain di luar Buddhism yang mengajarkan 4 kebenaran yang mulia, ya. Di dalam 4 kebenaran mulia itu, kebenaran mulia yang terakhir adalah jalan mulia yang berunsur 8, ya toh. Jadi itu intisarinya, dan itu yang tidak akan terbantahkan, ya. 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8 yang bisa membuat Anda merealisasi. Bagi yang sudah belajar Abhidhamma, cita, cetasika, rupa dan nibbana itu tidak akan bisa terbantahkan, ya. Hanya Buddha yang bisa menemukan dan melihat dan juga mengajarkannya. Tidak ada guru lain yang mampu. Konon setelah turun dari istana, pria nan agung memakai jubah-jubah kuning kunyit, ya. Jadi kadang di kitab suci kita warna jubah biku itu sering diceritakan adalah warna kuning kunyit, ya, seperti warna jubah yang banyak dipakai oleh para bante dari Thailand, ya. Atau kadang juga diceritakan warnanya merah marun, itu seperti warna-warna tradisi Myanmar, ya, seperti warna-warna ini merah marun gitu, ya. Di Myanmar mayoritas mengenakan jubah yang merah marun tersebut. Saya lanjutkan. Pria nan agung memakai jubah-jubah berwarna kuning kunyit yang menjadi panji buah kearahantaan atau arahata daja. Jadi jubah ini adalah arahata daja. Arahata daja, daja itu banner, panji, ya. Arahata itu buah kearahantaan. Jadi ini simbolnya para arahanta, ya, jubah-jubah ini, banner atau panjinya para arahanta. Itulah mengapa, ya, kalau di kadang dulu waktu di negara lain itu saya pernah mendengar guru mengatakan, walaupun Anda nggak suka dengan individu bikunya, tetapi karena bikunya itu memakai panji arahanta tadi, maka Anda harus menghormati itu. Paham? Ya, karena yang beliau kenakan jubah tersebut adalah panji buah kearahantaan atau panjinya arahanta. Jadi jubah itu diberikan oleh para dewa, ya, dan Bodhisatta menjadi biku di tempat itu juga. Kok nggak ada yang menahbiskan? Anda harus pahami bahwa biku itu mempunyai banyak arti, ya. Di belakang hari ketika sudah ada Buddha, maka biku, untuk menjadi biku harus ditahbiskan. Tetapi kan beliau adalah yang pertama, ya. Dan salah satu arti dari biku adalah pertapa, ya. Arti lain ada, yaitu pengemis. Tapi pengemis yang mulia, karena nggak minta-minta. Menjadi biku di tempat itu juga. Setelah tiba jadi setelah tiba, istana Bodhisatta tadi berdiri hanya di tempatnya sendiri.
Kecuali yang perempuan, maka semua rombongan yang datang bersama dengan bodhisatta meninggalkan keduniawian, artinya juga menjadi pertapa, kecuali yang perempuan. Pria nan agung mempraktekkan pedana carya. Pedana carya itu kayak praktek 6 tahunnya Buddha Gautama itu loh, bodhisatta Gautama itu loh. Ya, itu kan praktek kekerasan, menyiksa diri begitu ya. Bersama dengan para rombongan tadi. Di malam bulan purnama di bulan Wisaka, bodhisatta menikmati bubur susu manis yang dipersembahkan oleh putri seorang pedagang di desa Ujjenini yang bernama Rucananda. Setelah beristirahat siang di hutan Sala dan di petang hari mengambil 8 genggam rumput yang diberikan oleh seorang pertapa telanjang yang bernama Sumita, bodhisatta datang ke pohon Bodhisala, ini namanya pohon Sala. Setelah mengitari pohon tersebut searah jarum jam dan menggelar tikar rumput yang luasnya 38 hasta, beliau duduk bersila dan memusatkan perhatian pada 4 faktor usaha. 4 faktor usaha itu loh, saya tidak akan bangkit sebelum mencapai kebudaan walaupun tubuh mengering, darah mengering dan seterusnya itu, ya. Lalu beliau menghancurkan bala tentara Mara dan di sepertiga bagian malam yang pertama beliau mengingat kelahiran-kelahiran lampaunya. Jadi ini adalah tahapan ketika seseorang, bahkan siapapun, khususnya para praktisi vipassana yang memakai jhana sebagai fondasinya, biasanya akan mudah, guru akan mengajarkan cara untuk melihat atau mengingat kehidupan lampaunya, ya. Ya, belum lama ini ketika saya berkunjung ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, di dalam satu percakapan juga ada yang menanyakan kepada saya tentang kehidupan lampau itu benar ada atau enggak gitu. Dan ketika dijelaskan mereka tetap nggak percaya. Menurut mereka nggak ada. Ya sudah, saya katakan oh iya, ya udah nggak apa-apa. Karena menurut mereka katanya faktanya sulit untuk diinikan gitu ya. Saya sampaikan kalau nggak menjalani latihan seperti yang diajarkan Buddha nggak akan ketemu kelahiran lampau itu, nggak akan. Saya jelaskan langkah-langkahnya harus begini. Kalau nggak begini susah, gitu. Ya begitu. Tetap aja nggak percaya, ya sudah. Nggak apa-apa juga. Nah, itu yang menarik bagi Buddhis kita sebagai Buddha. Kita itu kan nggak fanatik ya. Orang nggak percaya juga nggak apa-apa. Gitu. Kita nggak mengharuskan orang lain percaya sama kita. Di sepertiga bagian malam yang kedua, beliau memurnikan dibak cakuk mata dewa atau mata yang adi kodrati yang membuat beliau bisa melihat makhluk itu meninggal dari alam sini kemudian muncul di alam sana, yaitu terlahir di sana sebagai dengan nama ini dan itu. Makanya Buddha bisa mengingat cerita atau kehidupan lampau dengan sangat jelas dan menceritakannya kepada kita kan. Salah satunya kan kitab Buddha Wangsa ini kan berdasarkan dari ingatan Buddha Gautama. Ya, berdasar dari ingatan beliau walaupun mungkin tidak detail tetapi sudah cukup memberikan informasi yang cukup penting bagi kita semua tentang kesamaan dari praktek semua bodhisatta. Itu kan konsisten, prakteknya ya hanya seperti itu, tidak ada jalan yang lain. Ya, prakteknya ya seperti yang sudah Anda dengarkan gitu. Ya. Di sepertiga bagian malam yang ketiga beliau bermeditasi pada genesis kausal, ya, paccayakara itu bahasa Palinya. Ini nama lain dari paticca samuppada atau dependensi kemunculan. Kemudian bangkit dari jhana keempat dengan objek inhalasi dan eksalasi, ini nama lain untuk anapanasati, objek nafas masuk dan keluar. Kemudian beliau masuk secara mendalam ke dalam 5 agregat dan melihat karakteristik-karakteristiknya melalui kemunculan dan kehancuran dari 5 agregat tersebut. Lalu beliau mengembangkan vipassana hingga gotrabunyana, ya. Gotrabunyana dan menembus seluruh kualitas Buddha dengan jalan Arya atau Arya Magga, ya. Lalu beliau
setelah menembus jalan Arya, beliau lengkap, beliau resmi menjadi seorang Buddha. Lalu beliau mengucapkan ekspresi perasaan yang intens yang dipraktekkan oleh semua Buddha, yaitu aneka jati sangsara. Pada waktu itu konon turun hujan paduma seolah-olah menghiasi keseluruhan 10.000 tata surya. Oleh karena itu dikatakan di slide, sesudah Narada dan seterusnya, di dalam stansa tersebut seperti segara itu Buddha diibaratkan seperti itu karena ketenangan Buddha Padumutara itu sangat mirip, sangat mendalam dan mirip dengan segara atau mirip dengan samudra, lautan. Eon tersebut seperti manda kapa, ya, eon yang di dalamnya Buddha tersebut lahir. Di dalam eon tersebut orang-orang yang memiliki pahala itu kadang terjemahan bisa dari kusala, dari punya kebajikan, yang memiliki pahala yang berlimpah lahir, ya, lahir artinya lahir sebagai manusia. Di dalam kalimat eon tersebut seperti manda kapa ini, jadi kapak yang di dalamnya itu ada 2 sama Sambuddha disebut sebagai manda kapak. Sesungguhnya ini harusnya saya ambilkan dari, oh bukan, ini masih dari kitabnya. Nanti saya akan ambilkan dari sumber yang lain. Sesungguhnya ada 2 jenis kapak atau eon, yaitu kapak yang kosong, sunya kapak, ya, dan kapak yang tidak kosong, ya. Sehubungan dengan hal tersebut, Buddha, Paceka Buddha dan Raja Cakkawati tidak muncul di kapak yang kosong, makanya disebut kosong. Kenapa? Karena selama kalpa tersebut tidak ada Buddha sama sekali, tidak ada juga kemunculan Paceka Buddha, dan juga tidak ada kemunculan Raja Cakkawati. Ya, itulah mengapa disebut sebagai kapak yang kosong atau eon kosong, karena kosongnya kalpa tersebut dari individu-individu yang memiliki kualitas. Jadi bahkan Raja Cakkawati pun juga dianggap sebagai individu yang berkualitas, ya. Kapak yang tidak kosong itu ada 5 macam, yaitu ada di layar, ya. Sarak kapak. Di antara 5 kalpa tersebut, ketika disebut sebagai sarak kapak atau disebut sebagai sarak kapak karena penampakan satu sama Sambuddha yang merupakan penghasil dan pembangkit kualitas-kualitas yang merupakan hakikat atau intisari atau dasar di dalam kalpa yang tanpa kualitas yang merupakan yang tanpa kualitas. Jadi begini, di dalam kalpa sarak kapak ini hanya ada satu sama Sambuddha. Kalau kita ini saat ini hidup di kalpa yang kelima itu loh, badak kapak. Di dalam badak kapak ini ada 5 sama Sambuddha. Sama Sambuddha Gautama ini yang keempat. Masih ada satu lagi yang akan muncul nanti, yaitu sama Sambuddha yang bernama Metteya, ya, 5 kalpa. Jadi kita ada di kalpa yang kelima, disebut sebagai badak. Badak itu kayak auspicious gitu sebenarnya. Ya, bisa disebut sebagai great, itu kalpa yang hebat ini, auspicious. Nah, jadi di kalpa yang pertama, kalau Anda lahir di kalpa yang pertama, maka untuk jangka waktu yang lama sekali hanya ada satu kemunculan Buddha, ya. Di sepanjang sarak kapak itu hanya ada satu Buddha. Sebelumnya, sebelum kemunculan Sarakapa, dunia berada dalam kegelapan karena tidak ada Buddha sama sekali, ya. Lalu kemudian muncul Buddha ini, makanya disebut sebagai Sarakapa. Sarak itu artinya intisari atau esensial, sesuatu yang esensial atau hakikat gitu. Ya, jadi ketika muncul satu Buddha dan hanya satu Buddha, maka ini adalah kalpa yang mengikuti mempunyai satu hal yang paling esensial, satu hakikat, ya, yaitu mempunyai satu Buddha, ya.
Nah, Buddha tersebut disebut sebagai makhluk yang esensial, memiliki hakikat karena memiliki kualitas seperti sila, samadhi, dan panya. Jadi bayangkan, makanya tadi dikatakan Buddha itu merupakan penghasil dan pembangkit kualitas-kualitas yang merupakan hakikat atau sesuatu yang esensial. Bayangkan, ketika tidak ada Buddha, katanya tidak ada praktek sila, samadhi, dan panya. Katanya ada praktek dana. Tetapi praktek dana ketika tidak ada ajaran Buddha juga tidak selengkap praktek dana yang diajarkan oleh Buddha. Maksud saya begini, Anda boleh baca Dakina Wibangga Sutta dari Majjhima Nikaya kesekian itu. Bukunya sudah diterbitkan oleh DBS di buku penjelasan Sutanta kedua atau ke-1 kalau nggak salah. Itu adalah sutta tentang analisis persembahan. Kan Buddha mengatakan kan kalau Anda mempersembahkan 1 piring makanan ke kucing Anda, maka efek yang bisa Anda harapkan adalah pahala atau buah dari kebajikan memberikan makanan 1 piring ke kucing itu akan berlangsung bertahan selama 100 kelahiran Anda ke depan. Kekuatannya bisa seperti itu. Tapi kalau 1 piring makanan tadi Anda persembahkan kepada manusia yang tidak bermoral, yang tidak menjaga sila, maka efeknya bisa Anda rasakan selama 1000 kali kelahiran ke depan. Ya, jadi lebih kuat lagi. Tapi kalau 1 piring makanan itu Anda persembahkan kepada manusia biasa tapi memiliki sila, efeknya bisa Anda nikmati selama 100.000 kelahiran dan seterusnya. Dan akan lebih tinggi kalau Anda persembahkan kepada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahanta, Buddha. Tapi dari semua ini, persembahan yang lebih hebat dari semuanya ini tadi adalah persembahan kepada komunitas, kepada sangga, kepada kongregasi. Ya, itu buahnya tidak terkirakan gitu. Nah, yang bisa menjelaskan seperti ini hanya Buddha. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Buddha mampu melihat kelahiran-kelahiran lampau dan beliau mengerti bahwa ternyata hukum yang bekerja di alam semesta ini seperti itu. Ini sama persis beliau melihat benih mangga ini kalau ditanam munculnya mangga. Ya, benih pisang kalau ditanam munculnya pisang. Beliau melihat itu semua, hukum-hukum itu beliau lihat, dan itu yang diajarkan pada kita. Makanya beruntunglah kita, walaupun ya di tempat lain ada praktek berdana, tetapi penjelasan detail tentang berdana hanya ada di dalam ajaran Buddha. Ya, nah sila di tempat yang lain ada, tetapi juga tidak seperti Buddha silanya. Sila Biku 227. Mana ada yang lain yang seperti itu? Ya, apalagi samadhi dan panyanya. Samadhi itu dalam konteks ini adalah meditasi untuk mencapai jhananya dan meditasi wipassananya. Ya, nah itulah mengapa Buddha juga di sini disebut sebagai penghasil dan pembangkit kualitas-kualitas tersebut di dalam kalpa yang tadinya nggak punya kualitas itu. Ya, jadi tidak berlebihan. Kalau tadi saya menjelaskan hal yang seperti itu tadi, karena sebelumnya nggak ada. Sebelum ada kemunculan Buddha, apa yang saya sampaikan tadi nggak ada. Orang berdana tetapi tanpa pemahaman yang benar. Orang menjaga sila tetapi sila yang terbatas. Ya kan ada sila yang hina, sila yang majjhima, sila yang panita. Sila yang hina itu kalau Anda menjaga sila dengan tujuan mungkin hanya semata-mata untuk mendapatkan pujian di keduniawian ini, atau Anda ingin mungkin bahkan hanya terlahir di surga begitu ya. Tapi di dalam ajaran Buddhis kan dijelaskan dengan sangat detail sekali. Nah, jadi tidak berlebihan kalau Buddha kemudian dikatakan sebagai penghasil dan pembangkit kualitas seperti itu tadi, karena sebelumnya memang tidak diketahui ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang nibbana, ya hanya Buddha akhirnya yang memperkenalkannya, tidak ada yang lain ya. Kapak yang di dalamnya muncul 2 pemimpin dunia disebut sebagai kalpa yang kedua, yaitu Manda kapak. Tolong ditampilkan slide-nya. Atau Eon Manda, ada di slide yang nomor 2.
kapak yang di dalamnya ada 3 Buddha yang muncul, maka dijelaskan Buddha yang pertama akan mendeklarasikan Buddha yang kedua, Buddha yang kedua mendeklarasikan Buddha yang ketiga. Kalau di Myanmar sering diterjemahkan sebagai definite prophecy, semacam nubuat yang pasti gitu. Nubuat ya, kita kayak sebelah ya pakai kata nubuat ya. Dulu waktu SMA saya sering mendengar kata nubuat itu. Ya dipakai oleh tetangga kita ya kata nubuat itu. Ini kan semacam ramalan gitu. Di Myanmar sih sering dipakai ini ramalan, tapi bahasa Palinya itu biadita. Biadita dalam bahasa Pali Myanmar itu nggak ada di dalam kamus. Yang ada itu biakarana. Biakarana itu kayak deklarasi gitu. Pengumuman gitu lah. Pengumuman. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi Buddha yang kedua mendeklarasikan Buddha yang ketiga. Di dalam kalpa tersebut manusia-manusia memuliakan dirinya sendiri dengan hati yang sangat senang karena kekuatan dari apa yang diinginkan dan diaspirasikannya. Artinya memuliakan dirinya sendiri adalah dengan banyak-banyak mempraktekkan dana, sila, dan bawana. Itu cara Anda untuk memuliakan diri Anda sendiri. Bukan menyombongkan diri Anda dengan berbagai macam atribut-atribut yang menunjukkan keberhasilan Anda, tidak. Cara Anda, cara kita memuliakan diri kita sendiri adalah dengan mempraktekkan praktek-praktek yang diajarkan oleh Buddha. Banyak berdana, menjaga sila, bermeditasi. Itu cara kita memuliakan diri kita sendiri gitu. Selanjutnya kalpa mana? Ya, selanjutnya kalpa yang di dalamnya ada 4 Buddha, maka kalpa itu disebut yang keempat yaitu Sara Manda Kapa karena kualitasnya yang lebih unggul dari kalpa yang sebelumnya. Kalpa yang di dalamnya 5 Buddha muncul, kalpa itu disebut sebagai Bada Kapa. Akan tetapi kalpa yang kelima ini sangat sulit didapatkan. Kita hidup di kalpa yang kelima ini. Kalpa yang sangat sulit didapatkan, ya, jarang sekali muncul gitu. Sekarang di dalam kalpa tersebut kebanyakan makhluk memiliki kesejahteraan dan kebahagiaan yang berlimpah. Ya, ya, sesungguhnya bagi Anda, bagi kita semua yang mengikuti ajaran Buddha, kita itu memiliki kesejahteraan dan kebahagiaan yang berlimpah. Ya, sudah banyak umat-umat yang mengapresiasi ajaran Buddha dan menyampaikan terima kasih kepada saya bahwa ternyata setelah mereka mempelajari ajaran Buddha, kehidupan atau kualitas kehidupan mereka meningkat. Ya, tidak melulu ini masalah ekonomi yang meningkat atau bisnis yang meningkat, mungkin tidak sesederhana itu. Walaupun mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja, tetapi mereka bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaannya karena ajaran Buddha. Jadi wajar sekali kalau tadi dikatakan bahwa kebanyakan makhluk yang lahir di badak kapak kita sekarang ini memiliki kesejahteraan dan kebahagiaan yang berlimpah. Ya, tapi ini berlaku bagi mereka yang mau menekuni ajaran Buddha. Kalau tidak ya enggak, ya itu yang dimaksud, ya. Kebanyakan individu yang memiliki 3 akar, ini istilah Abhidhamma. Jadi Anda ini bisa jadi makhluk 3 akar, bisa juga makhluk 2 akar, ya, atau bahkan tanpa akar. Kebanyakan individu yang memiliki 3 akar di dalam kalpa ini mampu melakukan kehancuran kotoran batin. Mereka jadi artinya mampu menjadi arahanta. Mereka yang memiliki 2 akar menuju ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang baik setelah kematian. Artinya mereka yang 2 akar pun masih tetap bisa mempertahankan kelahiran sebagai manusia atau lahir di surga. Mereka yang tanpa akar mendapatkan akar. Itulah mengapa kalpa ini disebut sebagai Bada Kapa. Jadi di dalam satu kalpa, artinya di dalam satu kalpa itu satu putaran alam semesta, ya. Jadi dari kiamat kemudian berkembang menjadi siap dihuni dan kiamat lagi, itu satu putaran itu disebut sebagai satu kalpa.
kalpa ya. Jadi di dalam satu kalpa maksimal hanya ada 5 Buddha. Tidak ada satu kalpa yang mempunyai 6 Buddha. Ya, kita ini berada di dalam kalpa yang maksimal. Tidak ada sang penakluk yang lebih dari 5 di dalam satu kalpa. Saya lanjutkan. Eon yang di dalamnya harusnya Buddha tersebut lahir seperti Mandakapa. Di dalam eon tersebut orang-orang yang memiliki pahala atau kusala berlimpah itu lahir. Akan tetapi eon yang di dalamnya Padumutara yang memiliki 10 kekuatan yang luar biasa itu lahir. Walaupun eon tersebut adalah Sarakapa. Anda masih ingat Sarakapa itu hanya ada satu Buddha, tapi eon itu dikatakan mirip seolah-olah seperti Mandakapa karena pencapaian kualitasnya yang mirip dengan Mandakapa. Itu mungkin karena ajaran Buddhanya bisa bertahan lama. Tadi kan dikatakan 90.000 tahun kan. Bayangkan kalau kayak Buddha Gautama kita kan katanya hanya 5.000 tahun. Ya. Orang-orang yang memiliki pahala atau kusala yang berlimpah artinya orang-orang yang telah mengumpulkan kebajikan. Orang-orang di sini artinya orang dalam jumlah yang besar yang telah melakukan kebajikan itu lahir pada kalpa tersebut, pada momen tersebut. Setelah menghabiskan waktu di atas singgasana di atas pohon bodhi, Begawan Padumutara mengeluarkan kaki kanannya dari posisi bersila. Kayak Anda kalau bermeditasi, kemudian kaki tangannya Anda urai begitu kan, ya. Kemudian dengan berpikir saya akan meletakkan kaki di atas tanah. Ya. Kemudian Begawan Padumutara yang melampaui semua dunia setelah menerima permohonan Brahma ketika mengamati makhluk-makhluk yang bisa menjadi seperti bejana untuk pembabaran dhammanya, artinya setelah mengamati makhluk siapa ini yang bisa menampung ajaranku. Itu artinya ya. Beliau melihat 2 putra raja di kota Mithila yang memiliki kondisi yang mencukupi untuk mencapai Maggapala, yaitu yang bernama Dewala dan Sujata. Tolong slide-nya ditampilkan. Pada saat itu juga beliau berjalan melalui jalan setapak yang lapang lalu turun ke taman peristirahatan yang bernama Mithila dan meminta penjaga taman untuk memanggil kedua pangeran tersebut. Mereka berkata, putra bibi kita, ini si penjaga taman berkata kepada 2 pangeran itu tadi seperti ini. Putra bibi kita, yaitu Pangeran Padumutara, telah pergi dan mencapai sama Sambodhi, jadi ya pengetahuan yang tertinggi. Beliau telah tiba di kota kita. Ayo kita akan mendekatinya untuk melihatnya. Oh, ini kata dari 2 pangeran tadi, ya. Ayo kita ke sana, kita temui dan untuk melihatnya. Bersama para pengiringnya, mereka mendekati Buddha Padumutara dan duduk mengelilinginya. Kemudian Dasa Bala, ini adalah julukan Buddha, yaitu Dasa itu 10, Bala itu kekuatan, artinya Buddha yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dikelilingi oleh mereka. Buddha bersinar seperti bulan purnama yang dikelilingi oleh kumpulan bintang. Beliau memutar roda dhamma di sana. Pada waktu itu terjadi penembusan dhamma yang pertama untuk 1 triliun makhluk. Oleh karena itu dikatakan di slide, di dalam pembabaran dhamma Begawan Padumutara yang pertama terjadi penembusan dhamma pada 1 triliun. Saya rasa angka 1 triliun ini hanya untuk gambaran saja bahwa terjadi banyak makhluk yang bisa menembus dhamma. Kemudian pada kesempatan yang lain di dalam pertemuannya dengan Pertapa Sarada, Begawan yang ingin mengajarkan dhamma kepada orang-orang awam yang telah disiksa dengan siksaan neraka, artinya ini adalah mereka yang baru saja lahir sebagai manusia setelah berliburan di neraka dalam jangka waktu lama. Beliau meminumkan nektar dhamma, ini adalah membuat mereka mencapai nibbana pada kumpulan 3.700.000 makhluk. Itu adalah penembusan dhamma yang kedua, oleh karena itu dikatakan seperti yang ada di slide. Setelah itu ketika sedang menghujani dengan dhamma dan memuaskan makhluk-makhluk, terjadi penembusan dhamma yang kedua pada 3.700.000 makhluk.
Kemudian Maharaja Ananda bersama dengan 20.000 orang dan 20.000 menteri muncul di kota Mithila di hadapan Sama Sambuddha Padumutra. Dan Begawan Padumutra menahbiskan mereka semua dengan model penahbisan Ehi Bhikkhu. Tahu ya Ehi Bhikkhu, jadi di zaman awal itu Buddha itu kalau menahbiskan bhikkhu tidak seperti hari ini. Kalau hari ini kan harus dihadiri, ada yang harus dihadiri oleh 10 bhikkhu, 20 bhikkhu atau lebih ya. Di masa awal Buddha hanya cukup mengatakan Ehi bhikkhu, kemari bhikkhu, ya mendekat bhikkhu, kesini bhikkhu gitu, dan otomatis dia sah menjadi bhikkhu ya. Kalau sekarang tidak, jadi ada banyak syarat, misalkan harus minta izin orang tua, kayak tadi pagi ada yang mengatakan kepada saya, Bante ada seseorang yang mau jadi murid Bante gitu. Syaratnya apa ya? Saya sampaikan salah satunya adalah izin dari orang tua. Kalau udah punya istri ya harus izin dengan istri juga. Ya, juga ada syarat-syarat yang lain dari saya. Ini syarat pribadi. Saya lanjutkan. Sambil berjalan dengan dikelilingi oleh mereka, Buddha yang ingin berbuat baik kepada ayahnya yang tinggal di Hangsawati lalu menemuinya. Di sana Buddha Padumutra menceritakan Buddha Wangsa sambil berjalan-jalan di koridor yang terbuat dari 10 permata di langit kota Kapila seperti Begawan kita, yaitu Begawan Gotama ketika menceritakan Buddha Wangsa. Pada waktu itu terjadi penembusan Dhamma yang ketiga pada 5 juta makhluk. Oleh karena itu dikatakan seperti yang ada di slide. Pada saat ketika Sang Perwira Agung menemui Ananda, setelah tiba di hadapan ayahnya, Buddha menabuh genderang keabadian, yaitu pengetahuan tentang jalan menuju ke Nibbana. Ya. Ketika genderang keabadian telah ditabuh dan hujan Dhamma sedang turun, terjadi penembusan yang ketiga pada 5 juta. Sekarang Buddha Gotama yang ingin memperlihatkan sarana yang menyebabkan terjadinya penembusan mengatakan seperti yang ada di slide, Buddha sang penasehat, instruktur dan bintang untuk semua makhluk yang terampil dalam berkhotbah menyeberangkan banyak makhluk. Buddha Padumutra menasehati dengan menjelaskan manfaat dari kualitas-kualitas seperti 3 perlindungan, manfaat dari sila, manfaat dari dutangga. Ya, dutangga itu kalau bahasa Thailand tudong itu. Tudong itu diadopsi dari kata Pali dutangga. Dutangga itu adalah artinya praktek pertapaan yang keras, kesederhanaan, praktek pertapaan yang keras gitu. Jadi karena Buddha Padum menasehati seperti itu, maka beliau disebut sebagai penasehat. Beliau mengajarkan 4 kebenaran yang mulia, makanya disebut sebagai instruktur. Orang yang menginstruksikan Dhamma kepada orang lain, membangunkan orang lain. Yang menyeberangkan artinya membuat makhluk-makhluk bisa menyeberangi 4 jenis banjir ya. Ada 4 jenis banjir, Anda bisa dengarkan ceramah saya udah cukup lama tentang 4 jenis banjir di YouTube. Dan ketika sang guru yang wajahnya bagaikan bulan purnama membacakan Patimokkha di taman peristirahat Mithila, di kota Mithila di tengah-tengah 1 triliun biksu pada hari bulan purnama di bulan Magha, itulah terjadilah kumpulan yang pertama. Oleh karena itu dikatakan Guru Padumutra memiliki 3 himpunan. Yang pertama adalah kumpulannya atau himpunannya 1 triliun makhluk. Dan ketika Begawan telah menghabiskan masa wasa di puncak Gunung Webara dan mengajarkan Dhamma kepada penduduk yang datang untuk melihat gunung tersebut, beliau menahbiskan 900 miliar dengan formula Ehi Bhikkhu. Dan dengan dikelilingi oleh mereka, beliau melafalkan Patimokkha. Itulah kumpulan yang kedua. Maka dikatakan seperti yang di slide, ketika Buddha yang setara dengan yang tak tertandingi tinggal di Gunung Webara, terjadi kumpulan yang kedua untuk 900 miliar makhluk. Lagi ketika Begawan yang memiliki sifat-sifat istimewa, sang pelindung 3 dunia,
sedang berkeliling di daerah pedesaan untuk membebaskan penduduk dari ikatan. Dari ikatan itu ya ini ikatan yang membuat kita terikat pada samsara ya. Terjadilah kumpulan yang terdiri dari 500 miliar biksu atau biku. Karena itu dikatakan di slide sekali lagi, ketika pergi dalam sebuah perjalanan terjadi kumpulan yang ketiga untuk 800 miliar orang dari desa, kota kecil dan kerajaan. Kemudian Bodhisatta kita yang merupakan seorang gubernur distrik bernama Jatila. Jadi yang nantinya menjadi Buddha Gautama, pada waktu itu beliau menjadi gubernur di satu distrik yang bernama Jatila. Jatila itu kayak pertapa berambut kusut gitu. Dan memiliki kekayaan yang tak terhitung banyaknya, bayangkan Bodhisatta kita itu. Ya. Hebat kan, ya. Memberikan hadiah yang mulia berupa bahan jubah kepada sangga yang dipimpin oleh Buddha Padumuttara. Dan pada saat pemberkatan makanan, beliau juga menyatakan tentang Sang Buddha, menyatakan atau mendeklarasikan Bodhisatta kita seperti ini. Di masa mendatang 100.000 kalpa dari sekarang, orang ini akan menjadi Buddha yang bernama Gautama. Oleh karena itu dikatakan di slide, pada waktu itu aku adalah seorang gubernur dengan nama Jatila. Aku mempersembahkan kain bersama dengan makanan kepada kongregasi yang dipimpin oleh Buddha. Aku di sini merujuk kepada Bodhisatta kita, yaitu yang nantinya menjadi Buddha Gautama. Aku mempersembahkan kain dan seterusnya, artinya aku mempersembahkan makanan bersama dengan jubah ya, artinya seperti itu. Buddha Padumuttara tersebut pun yang duduk di tengah-tengah kongregasi mendeklarasikan aku 100.000 eon dari sekarang orang ini akan menjadi seorang Buddha. Lalu beliau tidak terus jakpagun. Tetap dia harus berusaha keras ya, sama. Terus para dewa, para Brahma juga begitu ya. Setelah beliau kita bersyukur kalaupun kita nggak bisa mencapai Maggaphala di kehidupan sekarang, paling tidak nanti 100 kalpa ke depan ada Buddha ini, mudah-mudahan kita bertemu atau berhadapan-hadapan dengan orang ini. Jadi mereka yang belum bisa mencapai Maggaphala menghibur diri begitu ya. Setelah mendengar perkataan beliau, sama nanti Anda juga gitu ya. Aduh, di zaman Buddha Gautama belum bisa mencapai Maggaphala, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti di zaman Buddha Meteya. Iya, kalau lahir jadi manusia. Kan susah lahir jadi manusia. Setelah mendengar perkataan beliau pun dan makin bergembira secara mental, aku bertekad bulat untuk melakukan praktek spiritual lebih jauh lagi dan membuat energi yang sangat kuat untuk memenuhi 10 kesempurnaan atau 10 parami. Membuat energi artinya berusaha. Di zaman Buddha Padumuttara tidak ada yang namanya guru-guru sesat. Nih keren nih. Informasi ini bagus. Jadi di zaman Buddha Padumuttara tidak ada guru-guru sesat. Tidak. Semua dewa dan manusia pergi ke Buddha sebagai perlindungan. Jadi semua dewa dan manusia berlindung pada Buddha. Keren ya. Nah kalau di zaman Buddha Gautama ada nggak? Oh banyak. Banyak guru sesatnya. Guru sesat itu di zaman kehidupan Buddha Gautama saja ada 6 yang terkenal ya. Yang bahkan popularitasnya juga mengimbangi Buddha Gautama ya. Kayak Purana Kassapa, Makali Gosala, itu kan ada 6 guru yang kontemporer dengan Buddha Gautama kan. Ajita Kesa Kambala, Pakuda Kacayana, kemudian ada berapa tadi? Purana Kassapa, Makali Gosala, Ajita Kesa Kambala, Pakuda Kacayana, Niganta Nataputa. Itu yang kelima, dan yang terakhir Sanjaya Belaptaputa. Ya, 6 ada. Sampai sekarang masih ada, itu masih ya. Nanti saya jelaskan apa sih yang dimaksud sebagai guru-guru sesat. Semua guru sesat hancur harga dirinya. Terganggu dan tidak senang pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang merawat mereka. Orang-orang mengusir mereka dari wilayah kekuasaannya. Hancur harga dirinya artinya hancur kesombongannya dan keangkuhannya. Ya. Di dalam frasa guru sesat
Jadi di Atakada, di kitab komentar dijelaskan bahwa istilah tidya yang diterjemahkan menjadi guru sesat, ya, itu harus dipahami sebagai orang yang membuat tempat penyeberangan atau orang yang membuat agama, orang yang membuat paham, pendiri paham tertentu gitu, pendiri agama gitu di zaman Buddha Gotama, ya artinya begitu. Jadi si pendiri agama, pembuat paham-paham spiritual, ya. Tetapi mereka dikatakan sesat, ya. Jadi mereka ini sebenarnya merasa sudah menyeberang ke pantai seberang. Ini definisinya begini, ya. Jadi kenapa disebut sebagai guru sesat? Sesat itu kan tersesat gitu loh. Ya, guru yang tersesat. Mereka merasa sudah sampai ke pantai seberang, ya. Tapi kan sebenarnya mereka itu masih punya pandangan salah. Coba Anda analisa sendiri. Kalau Anda sudah pernah baca Brahmajala Sutta, makin jelas ada 62 pandangan salah. Tapi itu kan secara ringkas bisa dikelompokkan 62 pandangan salah itu ke dalam mungkin 3 mungkin, ya. Pandangan salah tentang kekekalan, ada enggak? Guru-guru di luar Buddhism bahkan sampai hari ini yang mengajarkan kekekalan ada enggak? Ada kan? Makanya disebut guru sesat. Atau kalau tidak mengajarkan kekekalan, dia mengajarkan nihilisme. Nihilisme itu adalah ajaran yang menolak ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan. Bahwa perbuatan baik menghasilkan efek baik, perbuatan jahat menghasilkan buah yang tidak baik, ditolak, nihilis. Ya nggak ada itu semua gitu. Ada kan? Ada, ya. Atau kekekalan parsial. Apa itu kekekalan parsial? Kelompok yang ketiga. Ajaran yang mengajarkan kekekalan parsial itu mengatakan begini, oh enggak, manusia itu enggak kekal, ya. Di alam semesta ini enggak ada yang kekal, semuanya enggak kekal, tapi ada satu yang kekal. Ya. Itu yang disebut kekekalan parsial, ya. Nah ini pun juga disebut sebagai sesat, gitu, karena mereka merasa sudah mencapai, tetapi sebenarnya belum mencapai. Jadi di zaman Buddha itu seperti itu. Ini saya cerita di zaman Buddha loh, ya. Jadi begitu di zaman Buddha, ya, zaman Buddha Gotama, gitu. Nah, itulah mengapa di zaman Buddha tersebut guru-guru sesat itu disebut sebagai tidya, ya. Tidya berasal dari tidya. Tidya itu kayak harbor, tempat penyeberangan gitu. Ya, tempat penyeberangan. Jangkat bahasa, bisa pelabuhan, bisa tempat penyeberangan, bisa bagian yang tidak dalam di satu sungai yang bisa membuat kita berpijak dari sana untuk menyeberang begitu, ya. Jadi paham di masa lalu itu disebut sebagai tadi pelabuhan gitu untuk menyeberangkan siapapun supaya bisa sampai ke pantai seberang gitu, ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi di zaman Buddha Padumuttara, para guru sesat yang tadi saya ceritakan itu tidak ada. Jadi tidak ada ajaran sesat, ya. Oleh karena itu, tapi kembali lagi di zaman Buddha Gotama ada, gitu. Makanya sebenarnya di zaman Buddha Gotama kita ini pada waktu itu juga hidup sejaman dengan Buddha Gotama 6 guru sesat tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Itu saya pernah membaca buku di zaman itu, bahkan sebenarnya Buddha Gotama kita itu bukan yang di daerah India dan Nepal sana, bukan yang memiliki pengikut yang terbesar katanya gitu. Guru-guru itu banyak yang memiliki pengikut yang jauh lebih banyak dibandingkan Buddha Gotama gitu. Walaupun mereka mengajarkan yang tadi kekekalan, nihilisme dan juga kekekalan parsial gitu, ya. Nah, jadi di zaman Buddha Padumuttara tidak ada guru-guru sesat yang seperti itu.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya sampaikan tabel dari buku Manual Abhidhamma yang diterbitkan oleh DBS. Sekedar saya ingin menyampaikan kepada Anda, lihat, kalau Anda lahir di surga yang terendah, yaitu surga Catu Maharajika, Anda akan hidup di sana selama 9 juta tahun. Kalau Anda lahir di surga di atasnya, yaitu di Tawatingsa, Anda akan hidup di sana selama 36 juta tahun. Kalau Anda lahir di atasnya lagi, yaitu di alam surga Yama, Anda akan lahir di sana selama 144 juta tahun. Kalau di atasnya lagi, surga yang di atasnya lagi, Anda hidup di sana selama 576 juta tahun. Kalau Anda lahir di alam surga yang kelima, Anda akan hidup di sana selama 2.304 juta tahun. Kalau Anda lahir di surga yang masih menikmati kesenangan panca indera yang tertinggi, Anda akan hidup di sana selama 9.216 juta tahun. Bayangkan, itu baru di surga yang masih senang melihat objek mata yang indah, senang mendengar suara yang indah, senang melihat dewi-dewi yang cantik, yang dewinya senang melihat dewa-dewa yang ganteng begitu. Yang masih menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi, surga yang tertinggi saja memberikan kehidupan kepada Anda kalau Anda lahir di sana selama 9.216 juta tahun. Bayangkan kalau Anda lahir di bumi yang di atasnya lagi, yaitu di bumi Brahma, itu Anda akan bisa sampai di sana itu sampai berkalpa-kalpa. Bahkan yang tertinggi itu 84.000 mahakalpa. Waduh, itu masa yang, makanya kalau saya mengatakan triliunan tahun pun mungkin terlalu sedikit loh. Mungkin 1 triliun pangkat 1 triliun. Enggak berapa itu. Lama sekali. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kita sudah berada di dalam siklus kelahiran dan kematian ini untuk jangka waktu yang lama sekali. Ya. Tidak terhingga. Triliunan saja masih terlalu sedikit. Oleh karena itu marilah kita semua cukupkan ya. Semoga kelahiran ini menjadi awal bagi kita semua, bagi Anda semua untuk semakin menekuni ajaran Buddha dan berjuang untuk segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini. Karena di sepanjang siklus kelahiran dan kematian ini kehidupan ya hanya seperti ini saja. Seharusnya Anda semua sudah menjadi muak, menjadi jemu, menjadi apa ya? Cukup semuanya ini ya. Berjuanglah untuk segera keluar dari siklus ini dan juga dengan demikian saya cukupkan kelas kita hari. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga selama 1 jam ini benih kamar baik dapat menjadi faktor pendukung yang kuat bagi kami untuk merealisasi Maggapala dan Nibbana. Kalyanamita, sebentar lagi kita akan segera memasuki sesi tanya jawab, namun terlebih dahulu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Pertanyaan hanya dapat diajukan bagi Kalyanamita yang mengikuti kelas ini langsung di DBS ataupun melalui aplikasi Zoom. Bagi Kalyanamita yang berada di DBS yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu, atau bagi Kalyanamita yang mengikuti melalui Zoom, mohon untuk klik tanda raise hand button. Bagi Kalyanamita yang telah dipersilakan untuk bertanya, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama serta kota domisili. Dikarenakan keterbatasan waktu, maka dimohon untuk bertanya 1 pertanyaan terlebih dahulu secara singkat, jelas, dan relevan dengan topik pada pagi hari ini. Baiklah, kesempatan bertanya pertama kami berikan bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala. Silakan kepada Bapak. Selamat siang Bante, Anumodana atas pencerahan yang Bante berikan. Saya Irwan dari Tangerang Selatan. Setelah Bante menjelaskan tentang riwayat hidup
Buddha Parumutara. Ada satu yang ingin saya tanyakan Bante, mungkin juga dua ya, yaitu bahwa bodhisattva kita saat di kehidupan Buddha Parumutara kan sebagai jatila seorang gubernur distrik di sana, ya Bante. Nah, dan di kota Hamsawati, yang jadi pemikiran saya, kota Hamsawati itu apakah ada di sistem tata dunia yang saat ini atau di sistem tata dunia yang lain Bante, seperti itu. Karena kalau kita dari nama-nama kan mirip tuh Bante seperti di India. Nah, apakah sama kota Hamsawati itu di kehidupan yang ini, maksud dunia yang ini atau di dunia yang lain? Karena kalau kita lihat kan Buddha Parumutara itu kan Buddha yang ke-10. Nah, itu Buddha Parumutara kan bilang ya kan 100.000 kalpa dari saat ini akan menjadi seorang Buddha dengan nama Gautama. Nah, Buddha Gautama itu Buddha ke-28, jadi udara banyak sekali Bante. Apakah bumi sama? Karena kita tahu kan bahwa di dalam satu sistem tata dunia ada 31 kehidupan, dan sistem tata dunia ini banyak sekali Bante. Mohon penjelasan dari Bante, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi siapa? Pak Irwan ya. Ya, kalau ya ini selalu menjadi kebingungan ya bagi banyak orang ya, apakah bahkan mungkin ada juga pertanyaan apakah semua Buddha itu orang India gitu. Ini saya hanya kemudian menyimpulkan dari sisi yang lain ya. Seharusnya tidak sih, seharusnya tidak. Tetapi walaupun demikian ya memang maksud saya kalau ya kan kalau kita dengar dari penjelasan-penjelasan itu kan Buddha itu kan hanya muncul di di pulau yang kemudian diinterpretasikan sebagai India gitu ya. Tetapi mereka yang berpendapat seperti itu karena berpegang pada penjelasan di dalam kitab komentar. Jadi di dalam kitab itu ada 4 hal yang tidak berubah, yang tidak bergerak. Yang pertama adalah Ratana Palangka. Ratana Palangka itu adalah tempat di mana Buddha itu mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi gitu ya. Itu katanya terjadi di pusat dari bumi ini gitu, yang sering diterjemahkan Jambudipa. Makanya Jambudipa juga sering diterjemahkan sebagai India gitu. Tetapi apakah India yang sekarang? Kan saya pernah menyampaikan begitu kan. Karena kan bumi ini kan juga dari masa ke masa mengalami perubahan kan, yang tadinya menyatu kemudian bisa dipisah oleh lautan dan seterusnya, atau berubah karena letusan gunung gempa bumi dan seterusnya. Jadi sebenarnya sangat sulit untuk membenarkan bahwa semua Buddha adalah orang India gitu. Ya, tetapi memang di kitab itu ada bahwa Buddha hanya muncul di pusat bumi. Nah, saya sebagai praktisi kejawen dulu sebelum mengenal agama Buddha, sebelum berkenalan dengan ajaran ini, orang-orang kejawen, orang-orang kebatinan juga dulu mengatakan bahwa Pulau Jawa itu pusatnya dunia. Pulau Jawa katanya pusatnya dunia gitu. Guru-guru juga mengatakan seperti itu gitu. Dan itu sudah ratusan tahun dipercayai seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan pusat dunia itu adalah India gitu. Tapi kalau saya katakan bahwa bumi ini berubah kan, ya maksud saya gamblangnya begini saja. Saat ini kan Indonesia dan Singapura, Malaysia terpisah selat atau lautan atau samudra ya, laut ya. Kan dulu kan bersatu itu pasti. Daratannya kan bersatu gitu. Ya, termasuk mungkin sampai ke India sana dulu itu bersatu. Jadi sulit kalau kemudian Jambudipa itu diterjemahkan atau kita interpretasikan sebagai India. Ini pendapat saya pribadi Pak Irwan, itu sangat agak nggak masuk akal saya gitu ya. Tapi ya memang teksnya mengatakan begitu, bahwa tempat di mana Buddha mencapai penerangan sempurna itu selalu ada di pusat bumi katanya gitu, Jambudipa gitu. Nah sekarang pertanyaannya Jambudipanya di mana?
Apakah ini India? Kalau India berarti semua Buddha orang India. Tapi sebenarnya Buddha kan bukan orang India ya. Buddha Gautama kita itu kan Nepal kan. Ya, dari Nepal, bukan India. Kemudian yang kedua, tempat yang nggak berubah itu adalah tempat Buddha membabarkan dhamma yang pertama katanya gitu. Dhammacakkappavattana Sutta. Ya di situ terus katanya. Ya, itu kata kitab kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah tempat di mana 4 kaki dipan atau tempat tidur di ganda kutiknya Buddha itu katanya selalu di situ gitu. Itu yang ketiga. Ya, kemudian nggak pernah berubah. Kemudian yang keempat adalah tempat di mana Buddha menapakkan kakinya di kota atau di kerajaan Sangkasa gitu, ketika beliau baru saja turun dari surga Tawatingsa, itu katanya selalu di situ gitu. Nah, ini sering dijadikan sebagai referensi bahwa Buddha itu selalu muncul di sekitaran sana ya, di mencapai penerangan sempurna di Bodhgaya itu, katanya begitu ya. Itu penjelasan kitab komentar. Itulah mengapa kemudian terjadi kontroversi juga, ada Buddhist scholars dari khususnya mungkin dari Barat itu yang menentang kitab komentar. Ya, jadi mereka hanya berpegang pada Tripitaka saja, nggak ada kitab komentar gitu, karena kitab komentar penuh dengan informasi yang kontroversial seperti ini gitu. Ya, tetapi kan kita juga tahu kalau kita hanya membuka Tripitaka tanpa kitab komentar juga kita nggak paham, nggak bisa memahaminya. Ya, jadi akhirnya ya kalau saya itu mengatakan bahwa sebagian dari kitab komentar itu adalah perkembangan yang belakangan, tapi tidak semuanya, gitu ya, tidak semuanya. Ada yang juga eksis sejak zaman Buddha Gautama, salah satunya ya Buddha Wangsa ini. Begitu Pak Irwan, ini memang satu hal yang dari dulu itu menjadi kontroversi bahkan di kalangan scholars Buddhis ya. Tetapi saya selalu mempunyai attitude untuk mereconcile, mencari jalan tengahnya dari ini semua begitu, karena tidak ada yang sama sekali salah dan tidak ada juga yang sama sekali 100% benar gitu. Kita pertemukan aja, kita gunakan logika-logika kita gitu. Dalam hal cerita-cerita begini kita boleh menggunakan logika, tetapi dalam hal meditasi ya 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, ya itu fix, tidak bisa diganggu, tidak bisa dirubah-rubah juga. Dana, sila, samadhi, panya itu fixed. Gitu Pak Irwan, mudah-mudahan ini menjawab. Jadi gini Bante, apakah dari dunia yang sama yang interpretasi itu? Iya, kalau dari penjelasan saya tadi dunia yang sama kan? Jadi bukan dari sistem dunia yang lain itu ya? Enggak. Oke, terima kasih Bante. Ya. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya kami berikan kepada Kalyanamita yang saat ini berada di lantai dasar. Silakan yang ingin bertanya. Baiklah, sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Saya Juhwa dari Jakarta. Saya mau nanya Bante Namo Buddhaya. Tadi Bante bilang ada bedana. Kalau kita bedana kan timbul dari hati. Tidak tahu orang itu punya molar sila baik atau tidak. Ya, syukur-syukur bedana dengan anggota sangha, apalagi dengan arahat. Kalau dengan anggota sangha saya sudah, tapi dengan arahat saya pengen sekali. Tapi kan arahat tidak bilang saya ini arahat. Apakah ini semua ada hubungan dengan karma yang mendukung Bante Namo Buddhaya atas penjelasannya? Saya kok kurang mendengar ya. Jadi dana kenapa tadi ya? Dana kan kita berdana kan dari hati. Kita kan tidak tahu Bante, apakah itu orang itu mempunyai molar sila yang baik atau tidak. Syukur-syukur berdana dengan anggota sangha, dengan arahat yang punya pahala yang sangat besar.
saya juga ingin sekali berdana dengan anggota Arahat. Kalau Bante kan sudah pernah. Tapi kan kita tidak tahu Bante Arahat tidak pernah bilang saya Arahat. Nah, apakah ini ada hubungan kama yang mendukung? Mohon Bante atas penjelasannya. Ya, Bu, tidak perlu berpikir terlalu jauh seperti itu, ya. Bahkan kalau Ibu berdana kepada Buddha Rupang, ini kan hanya Rupang kan, hanya arca kan, ya, yang di depan Ibu, yang di depan para umat ini kan hanya arca. Tetapi kitab kita mengatakan kalau walaupun ini arca, tetapi kalau kita itu mempersembahkannya dengan hati pikiran yang benar, maka kualitasnya itu sama dengan ketika kita mempersembahkan kepada Buddha yang masih hidup. Ya, itu kayaknya juga ada di kitab komentarnya analisis tentang persembahan Dakina Wibangga Sutta yang tadi saya sampaikan tadi, yang mempersembahkan 1 piring makanan ke kucing dan seterusnya tadi lah. Itu di kitab yang sama, itu dijelaskan seperti itu. Jadi ya persembahkan saja Bu dengan hati yang baik, ya. Tidak perlu berpikir ini arahat atau bukan arahat, ya. Perbaiki terus saja hati kita, pikiran kita, sehingga makin lama menjadi makin sempurna, ya. Dan berdana kan juga tidak hanya khusus hanya untuk arahat kan ya Bu ya. Kan tadi juga dikatakan kalau di depan kita tiba-tiba ada binatang yang butuh makanan dan Anda punya makanan, ya berikanlah makanan itu kepada binatang kita, maka tanpa mengharapkan apapun, ya, tanpa ada kemelekatan apapun, kan bisa jadi itu adalah parami-parami Anda, gitu Bu, ya. Jadi jangan khawatir kalau sekarang nggak tahu nih arahatnya yang mana, karena arahatnya pada nggak ngaku sih. Kan Winaya melarang kan untuk mendeklarasikan pencapaiannya kan, ya, ya gunakan aja pikiran hati yang sebaik-baiknya, ya, dan lakukan apa yang Ibu bisa, ya. Demikian ya Bu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bertanya kepada Bapak Teddy B yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan. Oke, terima kasih. Pandami Bante, saya Teddy dari Jakarta. Ya Ted. Ya, Pandami Bante, sorry ya, saya kan nggak hafal ya soal kitab suci. Jadi saya mau nanya, kan tadi dikatakan zaman Buddha Gautama kan ada 6 guru ajaran sesat, ada namanya yang tadi udah disebut itu. Tapi di ajaran agama lain juga bilang selain ajaran dia itu sesat gitu Bante. Nah, begini Bante, masalahnya masing-masing tokoh agama itu kan bukan berada di tempat yang sama dan waktu yang sama. Jadi kan nggak bisa bilang, oh ajaran, kan nggak ada namanya Bante. Jadi kan nggak termasuk dibilang ajaran sesat karena zamannya dan tempatnya juga berbeda gitu loh. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang kan kita istilahnya kayak mewarisi dari banyak macam ajaran gitu loh Bante. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling benar ajaran agama Buddha, berarti yang lain sesat atau enggak gitu. Gitu aja Bante. Terima kasih. Kan tadi udah saya katakan, itu tadi di zaman Buddha loh ya. Kan saya katakan tadi itu cerita zaman Buddha, Ted. Di zaman Buddha memang ada 6 guru sesat itu tadi sih, Pakuda Kacayana, Makali Gosala dan seterusnya tadi. Bisa di googling sih, Ted. Ya begitulah kira-kira ya Ted ya. Oke, terima kasih Bante. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya.
Baiklah kalian Namita, pertanyaan dari Bapak Teddy tadi menutup sesi tanya jawab kita pada Minggu pagi hari ini. Kalian Namita yang ingin mendapatkan materi kelas pada pagi hari ini dapat mengunduhnya di website Damawihari di www.damawihari.or.id. Sekali lagi, Anumodana Bante atas segala pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang tertinggi dari pendengaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Bante mohon waktu untuk membacakan pengumuman kembali. Kalian Namita, berikut akan kami bacakan kembali pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, tubuh sehat yang kita terima saat ini merupakan kebajikan dari buah karma baik kita. Mari kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendonorkan darah. DBS kembali akan melaksanakan donor darah di hari Minggu 10 Agustus 2025 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bagi kalian Namita yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui tautan link yang tersedia pada poster atau mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Aplikasi Sidoni ini baru bisa tersedia di H-5. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada saat event donor darah ini. Selanjutnya, setelah menyelenggarakan ujian Abhidhamma tingkat 1 dan tingkat 2 angkatan 2024, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara akan kembali membuka 3 tingkat pembelajaran Abhidhamma Tasanggaha, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Masih dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH, kelas yang akan disampaikan dalam bahasa Indonesia ini dilaksanakan secara hybrid dan terbuka bagi kalian Namita yang ingin belajar Abhidhamma sekaligus ujian kompetensinya. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan ditutup di tanggal 22 Juli 2025. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kelas Pusdiklat Abhidhamma Nusantara ini, kalian Namita dapat menghubungi Saudari Eda di nomor WhatsApp yang tertera. Sebagai informasi tambahan, kelas Abhidhamma tingkat 1 yaitu mempelajari bab 1 dan 3 diselenggarakan setiap hari Rabu mulai 23 Juli 2025 dari pukul 7.30 hingga 9.30 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan kelas Abhidhamma tingkat kedua mempelajari bab 4 dan hingga 6 diselenggarakan setiap hari Kamis mulai 24 Juli 2025 pukul 7.30 hingga 9.30 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, kelas Abhidhamma tingkat ketiga mempelajari bab 7 hingga 9 akan diselenggarakan setiap hari Jumat mulai 25 Juli 2025 pukul 7.30 hingga 9.30 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk menunjang pembelajaran kitab suci, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara juga akan membuka kelas bahasa Pali tingkat pertama, angkatan pertama, yang akan dibimbing secara langsung oleh saya Le Parami setiap hari Minggu pukul 12.30 siang hingga 2.30 siang waktu Indonesia Barat, mulai 27 Juli 2025. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan ditutup di tanggal 25 Juli 2025. Segala informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi Saudari Eda di nomor WhatsApp yang tertera. Pengumuman selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku Abhidhamma bab ke-8 edisi kedua kondisi-kondisi dukungan dana Anda dengan cara transfer ke rekening Yayasan Damawihari dengan kode transfer 29 di akhir nominal dana Anda dan ditutup di 31 Juli 2025. DBS juga akan menerbitkan buku penjelasan Sutanta 1 edisi kedua yang diperbaharui dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 39 dan kami tunggu hingga 31 Agustus 2025. Selanjutnya, DBS juga akan menerbitkan buku mewarnai volume ketiga Kisah Buddha Gautama. Dukungan dengan cara transfer kode 33 di akhir nominal dana Anda kami tunggu hingga 31 Agustus 2025. Dan DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Angsa Berbulu Emas dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 23 hingga tanggal 31 Agustus 2025. Dan saat ini telah terbit buku Mulapana Sapali 1.2b Sihana Dawaga, Owada Kata volume ketiga serta berbagai buku Jataka yang bisa Anda lihat pada poster saat ini. Semua buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Sedangkan bagi Anda yang berada di luar kota, Anda dapat memesan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS.
Mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0813 8700 3600. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian Amita, kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu kebajikan dana parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan kris pada layar ataupun transfer ke rekening Yayasan Damawi Hari dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi kalian Amita yang saat ini hadir di DBS, Anda dapat berdana melalui kantong-kantong yang akan diedarkan oleh tim Weya Waca. Mari kalian Amita, kita siapkan batin dan jasmani yang penuh sukacita, dan dengan pemahaman yang benar akan berdana, mari kita laksanakan bersama kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada semua kalian Amita. Kalian Amita, mari kita lakukan pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita tanam di sepanjang kelas pada pagi hari ini di bawah bimbingan Sayado Keminda. Bante, mohon bimbingannya. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawa gaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabah satana bajemi te sabe sama punya baga labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana.
Saya membagikan bagian kebajikan ini Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. kepada semua makhluk. Semoga mereka semua Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan bagian kebajikan yang sama dengan saya. yang sama dengan saya. Sadu. Sadu, sadu. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma pada pagi hari ini, berakhir pula kelas Pariyati Sasana. Mari sekalian Amita, kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana Bante. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Anumodana Bante. Sehat-sehat selalu. Anumodana Bante. Terima kasih Bante. Sehat selalu. Semoga Bante selalu sehat. Tidak pada sehat. Anumodana Bante. Halo. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada Minggu pagi hari ini. Akhir kata saya Elianti mewakili segenap tim Waya Waca serta staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian Amita dari awal hingga akhir kelas ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukihontu kalian Amita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu.